Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa kembali dalam program acara kebanggaan kita semua di Davika TV. Apalagi kalau bukan di program Sajadah Sahabat dalam Dakwah. Iya, di bulan suci Ramadan ini tentunya dalam program Sajadah kita sudah memasuki di beberapa episode ya. Dan kali ini sudah hadir di sini di Davika TV bersama salah satu pengisi tausiah kita yang luar biasa nih. Ada Ustazah Indah Susilawati SAG MSOS. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Oke. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih ibu-ibu yang sudah hadir di Sajadah hari ini ya Ustazah ya. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Punggur. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ibu-ibu ya. Iya, baik Ustazah, ibu-ibu dan juga pemirsa Davika TV di rumah. Di episode kali ini kita akan membahas yang namanya keutamaan sedekah di bulan Ramadan ya Umi ya. Karena memang kan bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan yang dianjurkan. Salah satunya adalah bersedekah. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu nih, apa sih Ustazah arti dari sedekah itu sendiri? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bihi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabiyyi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasanya lancar ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sholawat teriring salam mari juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Pertanyaan tadi, apa yang namanya sedekah? Jadi ibu-ibu, sedekah itu sering kita lakukan mungkin ya. Tetapi arti dari sedekah tersebut adalah secara sederhana kita memberikan sesuatu ya kepada yang berhak menerimanya ya dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi itu, disingkatnya memberikan sesuatu itu dengan ikhlas, catatannya hanya mengharapkan ridho kepada Allah Ta'ala. Itu. Jadi seperti itu ya Ustazah ya ibu-ibu ya. Oke, jadi memang sedekah itu merupakan memberikan sesuatu karena memang tujuannya ridho Allah ya Ustazah ya. Betul. Tapi Ustazah, apakah ada surah ataupun hadis yang telah menyebutkan bahwa sedekah itu merupakan sebuah perintah dan juga amalan yang baik di bulan Ramadan ini Ustazah? Ya, terima kasih. Ada di dalam Al-Quran kita mendapati banyak perintah untuk kita melaksanakan sedekah. Begitu juga dengan hadis. Salah satu hadis populer yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk melaksanakan sedekah, itulah ada hadis Nabi yang berbunyi an Anasin qila ya Rasulullah ayu shadaqati afdal shadaqatun fi Ramadan. Jadi dari Anas berkata, wahai Rasulullah, sodakoh apa yang paling utama? Yaitu sodakoh di bulan Ramadan. Jadi sodakoh di bulan Ramadan adalah yang paling utama atau sangat diutamakan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena memiliki keistimewaan-istimewaan di dalamnya. Namun perlu diketahui, di dalam Islam sodakoh itu mencakup sangat luas sekali. Ada berbagai bentuk sodakoh Bu ya. Sodakoh itu ada berbagai bentuknya atau berbagai macamnya. Yang pertama sodakoh dengan harta ya. Maksudnya apa sodakoh dengan harta? Kita menyisihkan sebagian harta kita diberikan kepada orang lain. Nah di bulan Ramadan ini contohnya kita memberikan makan untuk berbuka puasa
bagi orang yang sedang berpuasa. Apa pahalanya? Pahalanya apabila ibu-ibu memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut, ya. Nah, yang kedua, Bu, kalau umpamanya tidak memiliki harta, kita apa? Jadi cakupannya di dalam Islam, sedekah itu tidak hanya berupa materi, Bu, ya. Bisa juga berupa non materi. Apa itu non materi contohnya? Contoh sedekah berupa materi adalah senyum. Tabassamu fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, Bu, ya. Jadi sedekah tidak hanya berupa materi, Bu, senyuman. Terus apalagi? Kita punya lisan, menggunakan lisan kita untuk berkata baik, ya, kepada teman, itu sedekah, Bu. Bibir kita selalu dibasahi dengan takbir, tahmid, tasbih, itu sedekah, Bu, ya. Jadi banyak sekali macamnya sedekah. Yang non materi, saya tidak bisa senyum karena giginya sudah ompong. Ya. Selain tidak bisa senyum, bisa sedekah yang lainnya. Dengan cara apa? Tenaga, Bu. Kalau ada yang membutuhkan tenaga kita ada orang menyeberangkan. Orang sudah sepuh mau jalan, nyebrang jalan juga, itu bentuk sedekah, ya, Bu, ya. Nah, jadi sedekah itu ada yang berupa materi ataupun non materi, ya. Terima kasih. Wah, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustazah kita yang sudah memberikan beberapa jenis ya tentang sedekah, ya Ustazah, ya. Tadi katanya juga sempat dikatakan bahwa sedekah yang paling mudah adalah senyuman, ya Ustazah, ya. Coba ibu-ibu, senyumannya mana ibu-ibu? Karena itu termasuk sedekah, ya Ustazah, ya. Nah, tapi kita juga perlu mengetahui nih Ustazah, kira-kira apa sih keutamaan sedekah di bulan Ramadan, ya. Karena kan ini salah satu hal yang dianjurkan sekali, yang katanya sih pahalanya dilipat gandakan. Tapi setelah satu ini ya Ustazah, ya, yang nantinya juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Punggur bisa bertanya di segmen selanjutnya, ya ibu-ibu, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Masih di Davika TV untuk program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di segmen kedua, ya Ustazah, ya. Tentunya di Davika TV ini kita akan coba memberikan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bisa diterapkan di bulan suci Ramadan bahkan setelahnya, ya Ustazah, ya. Dan apalagi kita sekarang masih bersama dengan Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Kecamatan Punggur. Dan Ustazah, kita masih bersama dengan Ustazah Indah Susilawati SAG MSOS dengan tema kita yaitu keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Tentunya program ini adalah kerjasama dari Davika TV bersama Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Nah, tadi sebelumnya Ustazah sudah katakan bahwa banyak sekali cara yang kita bisa berikan untuk bersedekah, dari mulai materi, tenaga, dan juga senyuman ataupun takbir ataupun zikir, ya Ustazah, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang nih, kira-kira apa sih keutamaan bersedekah di bulan Ramadan? Apakah lebih berlipat ganda dari bulan-bulan lainnya atau seperti apa Ustazah? Silakan. Terima kasih, ya. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu apa keistimewaannya, ibu-ibu, ya? Sedekah di bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaannya, ya. Salah satunya yang pertama, orang yang bersedekah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa, Bu, pahalanya, Bu? Satu kebaikan dibalas dengan
10 dibalas dengan 700 kali lipat ya. Masya Allah. Masya Allah ya, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman bahwa barang siapa yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala ya. Itu salah satunya ya Umi ya, Ustazah ya. Ada lagi apa lagi Ustazah? Selain itu yang kedua adalah ya, kita menumbuhkan rasa sosial kepada sesama. Jadi dengan bersedekah kita membantu orang yang berpuasa, Bu, ya. Orang yang berpuasa yang tidak atau yang kekurangan. Dia yang kekurangan kita bantu agar puasanya sempurna. Yang tidak punya makan untuk berbuka, kita antar makan ya Bu ya. Kalau ibu punya rezeki, ibu berikan buka bersama atau buka puasa. Biasanya di kampung-kampung ini setiap masjid itu ramai diberikan sedekah Ramadan, takjil biasanya. Nah, itu pahalanya itu seperti tadi saya sebutkan bahwa memberi makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi ya Bu ya. Punya 100 berikan makanan yang enak, punyanya 50.000 berikan gorengan, punyanya 10.000 cabut singkong beli minyak ya digoreng, cukup Bu ya. Nah itu. Terus yang ketiga, selain membantu orang juga kita bersodakoh di bulan Ramadan itu akan mendapatkan ampunan atau mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang bersedekah itu pahalanya sama ya. Dosa-dosanya akan dihapus seperti halnya air memadamkan api. Nah, jadi bisa menghapus dosa-dosa kita Bu kalau bersedekah di bulan Ramadan. Yang keempat ada lagi, dengan bersedekah di bulan Ramadan ini kita meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat dermawan, tetapi ketika bulan Ramadan Nabi Muhammad lebih dermawan lagi. Maka kita meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi memang bersedekah itu adalah salah satu sifat yang memang diturunkan oleh Nabi Muhammad ya Ustazah ya. Tuh. Tapi memang loh ibu-ibu, pernah nggak sih kalau pas puasa banyak banget orang berbagi takjil? Banyak ya ibu-ibu ya. Emang banyak banget di jalan ya, atau dari teman-teman kantor itu pasti berburu pahala, mengejar berlipat ganda ya Ustazah ya. Lalu ada lagi nggak Ustazah keutamaan lain yang membedakan sedekah di bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan lainnya? Ada. Di dalam kitab Duratun Nasiin itu dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu tentu tadi selain pahalanya dilipat gandakan ya. Jadi puasa itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat ya. Nah, selain itu juga masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi mungkin ibu-ibu punya pertanyaan juga Mbak ya. Oke, mungkin kita tanya sama Betul, nanti kita kupas kembali. Betul sekali ya Ustazah ya, karena kita sudah memasuki segmen tanya jawab. Oke, dari ibu-ibu Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Punggur ada yang ingin bertanya mungkin ya ibu-ibu ya, bertanya kepada Ustazah Indah Susilowati berkenaan dengan tema kita, bisa angkat tangannya yang ingin bertanya. Siapa terlebih dahulu? Masya Allah. Banyak sekali ya. Ya silakan ibu ya, yang ingin bertanya, ibu bisa sebutkan namanya ya ibu ya, dan juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiati dari Majelis Taklim Anisa dari Kampung Dakwah Kecamatan Punggur. Saya ingin bertanya Bu, begitu uraian sedekah sudah begitu banyak ya Bu, tapi aku kepengen sekali mengetahui bagaimana hukumnya orang yang bersedekah tapi orang itu kurang mampu Bu, untuk makan sendiri aja nggak ada. Jadi apakah itu hukumnya bagaimana?
Kemudian yang kedua, apakah sedekah itu bisa diberikan kepada saudaranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ibu Jamiati dari Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Punggur yang telah memberikan pertanyaan. Ini bagus banget pertanyaannya ya, Ustazah ya, tentang bagaimana hukumnya orang bersedekah sedangkan dia sendiri belum mampu ya Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya memberikan sedekah ke keluarga sendiri, atau mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya sedekah itu lebih diprioritaskan ke siapa? Ke orang yang tidak mampukah, ke keluarga, atau ke siapa? Silakan dijawab Ustazah. Terima kasih ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya izin mencoba menjawab ya dari pertanyaan Ibu Jamiati. Hukum dari sedekah. Ya, hukum sedekah adalah sunnah, Bu. Ya, kalau sedekah ini tidak dibatasi umur, tidak dibatasi kita memberikan waktunya, memberikannya kapan waktunya, itu tidak dibatasi, bebas. Jadi hukum sedekah adalah sunnah, dan boleh tidak orang yang tidak punya itu bersedekah? Boleh. Sedekah boleh dilakukan baik dia masih kecil maupun besar maupun sudah tua. Di dalam Islam tidak ada batasan ya. Terus andai kata dia tidak punya kok bersedekah, itu bagaimana? Bagus. Daripada sedekah menunggu kaya, lebih baik sedekah biar menjadi kaya. Ya Bu ya. Nah, itu ya Kak ya. Iya. Sama tadi pertanyaan selanjutnya ini Ustazah, sedekah itu lebih diprioritaskan ke siapa ya Ibu ya? Jadi sedekah ini diberikan, didahulukan itu memang untuk kerabat kita. Tetapi sedekah itu boleh diberikan kepada orang kaya, boleh, kepada orang miskin boleh, kepada keluarga kita, suami atau suami kepada istri. Ya, kalau suami kepada istri itu nafkah ya. Tetapi kalau istri memberikan kepada suami itu sedekah. Sedekah dapat pahala jadi dong boleh, ya. dapat pahala. Ya, jadi boleh. Sedekah tidak ada ketentuannya ya Bu ya. Kita memberikannya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu Jamiati. Pertanyaannya luar biasa Ibu. Sudah ini ya Ibu ya. Sudah mengerti ya dengan jawaban Ustazah ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari ibu-ibu Majelis Taklim Anisa, ada yang ingin bertanya kembali? Satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Iya, yang di depan dulu ya, nanti baru kita ke belakang ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarmi dari Majelis Taklim Anisa Sri Sawahan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Kami mau bertanya kepada Ustazah, apa perbedaan sedekah dengan zakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Sutarmi untuk pertanyaan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Sutarmi. Iya, Ustazah Indah, tadi Ibu Sutarmi menanyakan nih, kira-kira apa sih bedanya sedekah dengan zakat? Karena memang sama-sama memberi ya Bu ya. Jadi bingung nih, ini sedekah atau zakat ya? Silakan Ustazah. Oke, baik, saya mencoba menjawabnya ya ibu-ibu ya. Nah, kalau sedekah Bu dengan zakat itu dari hukumnya sudah berbeda ya. Kalau sedekah tadi hukumnya sunnah. Kalau zakat itu wajib. Kalau sedekah itu boleh dilakukan kapan saja, tidak berbatas waktu, tidak hanya Ramadan saja, tetapi kapanpun itu boleh ya. Sedangkan kalau zakat sudah ditentukan ukurannya ya. Berapa zakat fitrah sudah ada ketentuannya ya. Dibayar kapan zakat fitrah? Setiap sebelum Idul Fitri ya. Jadi itu ya Bu ya, jelas ya. Nah, itu. Iya, jadi kalau zakat wajib ya Ustazah ya. Kalau sedekah itu bisa kapan saja dan itu hukumnya sunnah ibu-ibu.
Iya, nah kita masih ada segmen terakhir nih ibu-ibu ya. Masih dengan tema kita keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Tentunya masih bersama dengan Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Davika TV. Tetap di Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Ya, terima kasih pemirsa Davika TV. Anda masih di program Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Ya, tentunya masih bersama dengan Ustazah Indah Susilowati. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir ya Ustazah, masih dengan tema kita yaitu keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Di segmen sebelumnya sudah ada ibu-ibu yang bertanya dan juga dijelaskan apa sih keuntungan dan keutamaan sedekah. Kali ini kita akan mengetahui sebenarnya apa sih keistimewaan lain sedekah di bulan Ramadan. Apakah ada hal-hal yang istimewa gitu Ustazah? Silakan. Baik, saya tambahin ya. Jadi keutamaan sedekah itu banyak sekali ibu-ibu ya. Yang pertama, keutamaan atau keuntungan kita jika kita itu rajin sedekah. Yang pertama, menambah kekayaan, Bu. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu miskin, Bu. Justru kalau kita rajin bersedekah, justru Allah akan mengayakan kita. Rezeki akan datang dari berbagai macam arah, min haitsu la yahtasib, ya. Yang kedua, selain menambah rezeki atau kekayaan kita, Allah akan membalas pahala sedekah di dunia itu. Yang kedua adalah menyembuhkan penyakit, Bu. Sebagaimana hadis dikatakan bahwa sedekah adalah obat. Jadi ibu-ibu dan pemirsa di rumah, apabila sedang diuji sakit yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, maka bersedekahlah. Insya Allah penyakitnya akan sembuh, sehat kembali. Yang ketiga, dengan sedekah kita bisa membentengi diri atau terhindar dari bala bencana, Bu. Ya, kalau kita ingin sedekah, insya Allah selamat di dunia juga selamat di akhirat. Ya, amin. Nah itu pahala di dunia. Apalagi pahala di akhirat, Bu, selain dilipat gandakan tadi, orang yang bersedekah nanti ketika melewati jembatan Shirotol Mustaqim diibaratkan seperti kilat, cepat, Bu, melesatnya. Nah, itu di dalam kitab Duratun Nasihin. Terus apalagi pahala di akhirat nanti, bahwa orang yang bersedekah itu akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Siapa ibu-ibu yang mau masuk surga tanpa hisab? Apalagi ada jaminan keselamatan dunia dan akhirat ya ibu-ibu ya. Dan juga Umi, pastikan kita semua sudah siap nih untuk bersedekah kan ya, sama keluarga ataupun sama orang-orang yang membutuhkan. Oke, di segmen ketiga ini kita akan memberikan satu ruang untuk pertanyaan yang akan diajukan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Punggur. Silakan, siapa nih yang mau bertanya ibu-ibu? Kalau tadi di bagian tengah, depan, sekarang belakang dulu ya ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu ini belakang bisa bertanya kepada Ustazah Indah Susilowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani Suharni dari Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Sri Sawan Kecamatan Punggur, ingin bertanya kepada Ustazah Indah Susilowati. Bagaimana jika ada seseorang yang rajin bersedekah, tapi dia tidak pernah menjalankan ibadah sholat? Apakah sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kita berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Ani Suharni dari Majelis Taklim Anisa Kampung Dakwah Punggur yang bertanya nih, orang itu rajin sedekah ya Ibu Ani ya? Rajin sedekah, terus juga sangat peduli terhadap sesama. Tapi dia tidak menjalankan ibadah yang utama ya Bu Ani ya, yaitu sholat. Gimana nih Ustazah hukumnya? Menarik sekali ya pertanyaannya. Iya benar. Jadi bagaimana hukumnya atau bagaimana nilainya di hadapan Allah orang yang bersedekah tapi tidak pernah sholat, Bu? Ya, kunci kita masuk surga adalah sholat. Begitu juga orang yang bersedekah tidak ada nilainya di hadapan Allah jika dia tidak syahadat, tidak melaksanakan sholat. Karena as-sholatu miftahul khair. Sholat adalah kuncinya kebaikan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Jadi kalau mau sedekah biar komplit, sholat juga Bu ya. Tidak boleh kalau ingin sedekah saja. Nah, itu juga. Jadi hubungan di dalam Islam itu tidak hanya hubungan kepada Allah saja. Hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Iya, itu dia jawaban dari Ustazah Bu Ani. Jadi memang sholat tetap diutamakan ya Ustazah ya, karena memang sholat menjadi tiang agama. Oke, mungkin closing statement bisa Ustazah Indah Susilawati sampaikan di kesempatan kali ini masih dengan tema kita ya Ustazah ya, yaitu keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Silakan. Jadi ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati ya. Jadi mumpung kita di bulan Ramadan, di mana bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, maka mari kita belajar untuk rajin bersedekah ya Bu ya. Bersedekah jangan menunggu kaya dulu ya. Kalau punya harta, sedekahlah dengan harta. Kalau tidak punya, sedekahlah dengan senyuman. Kalau tidak bisa dengan senyuman, bagaimana sedekahnya? Doakanlah umat sesama muslim, itu juga sudah sedekah. Kalau tidak bisa mendoakan, bagaimana? Cukup dengan akhlak kita, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain, itu juga sudah termasuk sedekah. Itu saja, terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustazah kita. Iya, ibu-ibu dan juga pemirsa Davika TV, sedekah ini kan merupakan bukti ketaatan kita ya Ustazah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bukti bahwa kita peduli terhadap sesama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga ladang pahala untuk Ustazah Indah Susilawati sendiri. Baik pemirsa Davika TV, usai sudah kebersamaan kita di program Sajadah kali ini, dan kita berterima kasih juga Ustazah kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang sudah mendukung penuh acara Sajadah ini. Akhir kata, saya Aiwan Mana dan juga Ustazah Indah Susilawati pamit undur diri dari Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.